Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 13 September 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala yang baik bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Silahkan Saudara Amir. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Bacaan kita pagi ini tanggal 13 September dengan judul Kita Harus Giat Dalam Pekerjaan Kita. Ayatnya terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 22 ayat yang ketiga berbunyi, Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Kisah Rasul 22 ayat 3. Sebagai suatu umat, kita tidak kekurangan talenta. Ada pria dan wanita di antara kita yang pekerjaannya akan diterima Allah jika mereka mau menawarkannya kepadanya, tetapi sangat sedikit yang memiliki roh pengorbanan. Beberapa orang akan membagikan dengan mudah harta mereka dan merasa bahwa ketika mereka telah melakukan ini, tidak ada lagi yang diperlukan dari mereka. Mereka tidak membuat pengorbanan khusus dalam melakukan hal itu. Sejauh ini uang memang baik, tapi kecuali jika disertai dengan upaya pribadi, akan ada sedikit cara untuk mengubah jiwa menjadi kebenaran. Tuhan tidak hanya meminta uangmu, tetapi Dia memanggilmu. Meskipun engkau telah memberikan segala hartamu, engkau menahan diri secara egois. Seorang pekerja yang sungguh-sungguh di kebun anggur itu bernilai lebih dari 1 juta uang tanpa ada orang yang melakukan pekerjaan itu. Penyerahan dirimu ini akan menjadi pengorbanan jika engkau memiliki perkiraan yang tepat terhadap pekerjaan itu dan menyadari tuntutannya. Banyak yang tidak cukup sadar kepada kewajiban mereka untuk melakukan pekerjaan yang mungkin mereka lakukan jika mereka mau, dan bahwa mereka tidak melakukannya karena mereka tidak memiliki semangat pengorbanan. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban seperti itu bagi jiwa sesama manusia. Mereka mungkin telah melakukan pekerjaan yang baik dalam persatuan dengan Kristus, dan mereka akan dipanggil untuk memberikan pertanggungjawaban untuk kebaikan bagi jiwa-jiwa yang sebenarnya dapat mereka lakukan tetapi tidak dilakukan. Malam segera tiba di mana tak seorang pun bisa bekerja. Setan sungguh-sungguh bersemangat dan gigih dalam pekerjaannya. Jika pertama kali dia gagal mencapai tujuannya, dia mencoba lagi. Dia akan mencoba rencana lain dan bekerja dengan ketekunan besar, membawa berbagai godaan untuk menjerat jiwa. Dia tidak pernah menjadi begitu berkecil hati untuk membiarkan jiwa sepenuhnya sendirian. Jika semangat dan ketekunan para pengikut Kristus dalam upaya mereka untuk menyelamatkan jiwa sama dengan upaya setan untuk menipu mereka hingga kebinasaan kekal mereka, kita akan melihat ratusan orang memeluk kebenaran di mana kita sekarang melihat satu. Demikian bacaan kita pagi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini merupakan seruan kuat bagi kita semua, agar lebih giat bekerja bagi Tuhan. Mengapa disebut seruan kuat? Karena Roh Nubuat berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 272 paragraf 3, yang menyatakan, Malam segera tiba, di mana tak seorang pun bisa bekerja. Setan sungguh-sungguh bersemangat dan gigih dalam pekerjaannya. Jika pertama kali dia gagal mencapai tujuannya, dia mencoba lagi. Jika semangat dan ketekunan para pengikut Kristus dalam upaya mereka untuk menyelamatkan jiwa sama dengan
upaya setan untuk menipu mereka hingga kebinasaan kekal mereka, kita akan melihat ratusan orang memeluk kebenaran di mana kita sekarang melihat satu. Intinya, saudaraku dalam Tuhan, jika umat Allah punya semangat dan kegigihan dalam mengabarkan kebenaran, sama seperti semangat dan kegigihan setan dalam menipu orang, maka akan lebih banyak jiwa yang bertobat. Ini sungguh suatu seruan yang keras bagi kita. Karenanya, Roh Nubuat menasihatkan dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 161 paragraf 4 yang berkata, "Sekarang hari Tuhan lebih dekat daripada ketika kita pertama kali percaya, dan kita harus lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat dan bergairah daripada di masa-masa awal itu. Bahaya kita sekarang lebih besar daripada dahulu. Jiwa lebih mengeras. Kita sekarang perlu dijiwai dengan Roh Kristus, dan kita tidak boleh beristirahat sampai kita menerimanya." Kita semua percaya Yesus datang segera, dan sebagaimana pekabaran kebenaran pertama kali dikabarkan oleh para pionir kita, demikian juga dengan kita sekarang. Dahulu mereka penuh doa dan giat mengabarkan kebenaran firman Allah. Demikian juga kita sekarang, sebagaimana kedatangan Yesus semakin dekat, kita harus banyak berdoa dan semakin giat mengabarkan kebenaran firman Allah. Dan untuk itu kita perlu dijiwai dengan Roh Kristus. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 159 paragraf 2 yang berbunyi, "Jika kita memiliki Roh Kristus, kita akan bekerja seperti Dia bekerja." Bagaimana Yesus bekerja saat di dunia ini? The Youth Instructor Juli 27 tahun 1893 paragraf 2 menjelaskan, kehidupan Yesus dipenuhi dengan sifat suka bekerja keras, dan Dia melakukan latihan dalam melakukan berbagai tugas selaras dengan kekuatan fisiknya yang berkembang. Dalam melakukan pekerjaan yang ditandai untuknya, Dia tidak punya waktu untuk memanjakan diri dengan hiburan yang tidak berguna dan mengasihkan. Dia tidak mengambil bagian dalam hal yang akan meracuni moral dan menurunkan kesehatan fisik, tetapi dilatih dalam pekerjaan yang berguna dan bahkan untuk ketahanan dari kesulitan. Yesus seorang pekerja keras, teristimewa untuk menjangkau jiwa-jiwa demi keselamatan jiwa-jiwa tersebut. Pagi-pagi benar Dia sudah bangun dan berdoa. Roh Nubuat berkata dalam Counsels to Parents, Teachers and Students halaman 323 paragraf 2 berbunyi, "Setiap hari dilanda pencobaan, terus-menerus ditentang oleh para pemimpin rakyat. Kristus tahu bahwa Dia harus memperkuat kemanusiaannya dengan doa. Untuk menjadi berkat bagi manusia, Dia harus bersekutu dengan Allah, memohon energi, ketekunan, dan ketabahan. Demikianlah Dia menunjukkan kepada para muridnya di mana letak kekuatannya. Tanpa persekutuan harian dengan Allah, tak ada manusia yang dapat memperoleh kuasa untuk melayani." Yesus bekerja keras karena Dia selalu secara konstan berhubungan dengan Bapanya agar mendapat kekuatan, energi, ketabahan, dan kuasa. Tidak ada yang bisa melayani jika kita tidak mempunyai persekutuan dengan Allah. Nah, siapakah Allah yang Roh Nubuat maksudkan? Allah Bapa, yaitu Bapanya Yesus. Kemudian dalam Story of Jesus halaman 101 paragraf pertama dikatakan, kehidupan juru selamat di bumi adalah kehidupan doa. Banyak waktu yang Dia habiskan sendirian dengan Allah. Seringkali Dia mengirimkan petisinya yang sungguh-sungguh kepada Bapa Sorgawinya. Dengan demikian, Dia menerima kekuatan dan kebijaksanaan untuk mendukung dia dalam pekerjaannya dan untuk menjaga dia agar tidak jatuh di bawah godaan setan. Inilah teladan Yesus bagi kita dan kita perlu tiru. Inilah rahasia kerja keras Yesus. Itu bukan karena dirinya, tetapi karena Dia bergantung sepenuhnya kepada Bapanya. Yesus tidak bersekutu dengan banyak Allah, tetapi hanya kepada satu Allah, yaitu satu-satunya Allah yang benar, Allah Bapa. Demikian juga kita. Jika kita mau giat bekerja bagi Allah, kita juga perlu berhubungan secara konstan dengan Allah Bapa, dan hal itu dapat terwujud hanya di dalam Yesus Kristus, Anak-Nya.
Sebab dengan menerima Kristus dalam hati kita, itu sama dengan menerima Bapa dalam hati kita. Sebab hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Karenanya, Roh Nubuat mengingatkan kita semua dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 160, paragraf 3, yang berbunyi, adalah tugasmu untuk mempelajari dan meniru pola. Apakah Kristus menyangkal diri? Demikian kamu seharusnya. Apakah dia lemah lembut dan rendah hati? Demikian kamu seharusnya. Apakah dia bersemangat dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa? Demikian kamu seharusnya. Apakah dia bekerja untuk mempromosikan kemuliaan Bapanya? Demikian kamu seharusnya. Apakah dia sering mencari bantuan dari Allah? Demikian kamu seharusnya. Apakah Kristus sabar? Kamu juga akan sabar. Sebagaimana Kristus mengampuni musuh-musuhnya, demikian juga kamu akan mengampuni. Inilah yang menjadi bagian kita bila kita bekerja seperti Yesus bekerja, yaitu dengan menerima Roh Kristus. Karenanya, suratnya nomor 47 tahun 1894 paragraf 33 berkata, jika semua mau mengakui fakta bahwa mereka adalah bagian dari jaringan besar umat manusia dan mau bekerja sama dengan Kristus, mereka dapat melakukan suatu pekerjaan dalam persatuan dengan Kristus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang siap mati. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, kita harus giat bekerja bagi Allah, tetapi bukan sembarangan giat. Kita harus bekerja giat di dalam Yesus, dengan menerima Roh-Nya agar kita bekerja sebagaimana Yesus bekerja, yaitu dengan berhubungan konstan dengan Bapanya, agar menerima kuasa dalam menyelamatkan jiwa-jiwa. Mari kita giat bekerja di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas seruan kuat bagi kami untuk giat bekerja bagi Allah demi keselamatan jiwa-jiwa. Dan satu-satunya cara adalah dengan menerima Roh Kristus dalam hati ini, agar kami bekerja sebagaimana Kristus bekerja. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.